nama saya Nazwa Fadela Nur Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel yang berjudul Santri Pilihan Bunda, karya Salsabila Valencia Agustin. Novel ini menceritakan seorang gadis yang bernama Aliza Sakuela Ikala yang akan dijodohkan dengan santri pilihan bundanya yang bernama Kinan Ozama El-Fatih, seorang santri salah satu pondok pesantren yang terkenal di kotanya. Pria tinggi dengan alis tebal, pahatan wajah yang terbilang sempurna. Aliza sebenarnya tidak mau dijodohkan sampai ia merengek kepada bunda dan ayahnya. Namun, keputusan mereka sudah bulat, ingin menjodohkan Aliza dengan Kinan. Aliza terus saja merengek dan bilang dia sudah memiliki pacar yang bernama Zero. Bundanya tahu jika anaknya itu sudah memiliki kekasih, tetapi bundanya tidak setuju kepada Zero karena bunda melihat Zero beberapa hari lalu berboncengan dengan wanita lain. Pada suatu malam, dua keluarga berkumpul bersama di sebuah kafe untuk membahas soal perjodohan itu. Aliza sangat malas sekali membahas perjodohan ini. Ketika sedang berbicara, Aliza dibuat kaget oleh perkataan ayahnya yang berkata, pernikahannya akan dilaksanakan seminggu lagi. Sontak, Aliza menarik tangan Kinan. Ia ingin berbicara berdua dengan Kinan. Aliza bertanya kepada Kinan, kenapa dia setuju-setuju saja untuk dijodohkan dengannya. Secara dia dan Kinan tidak saling mengenal. Saat sedang berbicara dengan Kinan, Aliza melihat Zero bersama perempuan lain, yaitu Velia, adik kelasnya. Zero menghampiri Aliza yang di belakangnya diikuti oleh Velia. Tiba-tiba, Velia menggenggam tangan Zero dan membuat Aliza menatap sinis kepada Velia. Ternyata Zero selingkuh. Velia taunya Zero yang sudah putus dengan Aliza karena Zero yang mengatakannya itu kepadanya. Keributan pun dimulai antara Aliza dan Zero. Singkat cerita, Aliza dan Zero pun putus. Seminggu setelah malam itu, pernikahan pun berlangsung. Aliza sebenarnya belum mencintai Kinan, tetapi harus bagaimana lagi? Mau tidak mau, ia harus menurut. Kalau tidak, pasti akan diomeli bundanya. Seiring berjalannya waktu, rasa sayang itu tumbuh dalam hati Aliza kepada Kinan, karena Kinan yang sangat pandai meluluhkan hati Aliza dan begitu sabar menghadapi sikap keras kepala Aliza dan kekanak-kanakannya itu. Kinan sangat romantis, ia selalu saja membuat Aliza salah tingkah. Beberapa bulan berlalu, Aliza mengandung. Kinan sangat amat bahagia dan bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Usia kandungan Aliza baru 14 hari. Kata dokter, Aliza jangan terlalu kecapean. Aliza dan Kinan memberitahu kepada Bunda, Umi, Abi, Ayah, dan Karana. Karana adalah saudara kandung Aliza. Saat mereka tahu kabar tersebut, mereka begitu senang. Semuanya datang ke rumah Aliza untuk membantunya membersihkan rumah. Saat mereka sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, Aliza hanya duduk saja melihat mereka yang sedang membersihkan rumahnya. Bukannya Aliza tidak mau membantu, Aliza disuruh mereka untuk duduk saja dan bersantai, karena mereka tidak ingin Aliza kecapean. Setelah beres dan berbincang-bincang, mereka pun pamit pulang. Abi berpesan kepada Kinan untuk selalu menjaga Aliza. Kinan mengangguk. Tanpa disuruh pun, Kinan akan menjaga Aliza karena Aliza adalah istrinya. Beberapa minggu kemudian, Aliza keguguran karena didorong hingga jatuh oleh Zero, mantan pacarnya itu. Aliza sangat hancur, perasaannya begitu kacau. Ia telah mengecewakan Kinan. Kinan yang sudah mendengar bahwa bayi di dalam perut istrinya itu sudah tidak ada, sangat begitu sakit hatinya.
Ia berdiri di depan pintu, segera masuk untuk melihat istrinya. Aliza memeluk Kinan dan terus-menerus meminta maaf. Ia sangat sedih dan merasa bersalah tidak bisa menjaga bayi dalam kandungannya. Kinan mencoba menenangkan Aliza dengan berkata, "Bukan salah kamu, Ikala. Ini sudah menjadi takdir untuk kita." Ikala adalah panggilan sayang Kinan untuk Aliza. Beberapa minggu berlalu, Aliza pun telah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Kinan meminta izin kepada Aliza untuk pergi ke Kanada selama 3 hari. Ia akan mengisi ceramah bahasa Inggris bersama sahabatnya, Kahfi. Aliza sedih karena akan ditinggal oleh Kinan. Aliza akhirnya mengizinkan Kinan dan mengantarnya ke bandara. Kinan pun berpamitan kepada Aliza karena pesawatnya akan segera terbang. 3 hari sudah berlalu, tiba saatnya Kinan pulang. Aliza ingin menjemput Kinan di bandara jam 3 sore. Aliza tidur dulu sebelum menjemput Kinan. Beberapa menit kemudian, Aliza mendapatkan begitu banyak telepon dari temannya. Temannya bilang untuk melihat berita di TV. Aliza melihat ternyata pesawat yang ditumpangi Kinan terjatuh. Aliza buru-buru pergi ke bandara, tapi Aliza kecelakaan dan membuat ia buta karena terkena benturan yang sangat keras. Kinan ditemukan oleh warga lalu dibawa ke rumah sakit. Kinan satu-satunya orang yang selamat, tetapi kakinya harus diamputasi karena ledakan. Ia juga harus dioperasi karena jantungnya lemah. Dokter menghapus nama Kinan dari daftar penumpang karena takut membuat Kinan drop dan dapat membuat jantungnya melemah. Ia sangat semangat untuk sembuh. Ia merindukan Aliza. Kinan meminjam handphone dokter untuk menghubungi sahabatnya. Sahabatnya sangat kaget dan bercampur senang. Ia memberitahu kepada Kinan kalau Aliza kecelakaan sampai matanya buta. Kinan sangat terpukul dan sangat sedih. Hari operasi jantung Kinan pun telah tiba. Namun sayang, operasinya gagal. Kinan tidak dapat diselamatkan. Aliza terbangun dari komanya. Ia sangat senang bisa kembali melihat. Aliza bertanya kepada bundanya. Ia ingin bertemu dengan Kinan. Bundanya hanya tersenyum dan mengiyakan keinginan Aliza. Namun, Aliza dibuat keheranan, bingung kenapa ia dibawa ke pemakaman. Aliza sangat sedih ketika melihat batu nisan bernama Kinan. Bundanya menceritakan semuanya kepada Aliza. Mata yang sekarang ada di kelopak matanya adalah mata Kinan. Sebelum operasi, Kinan berpesan kepada dokter kalau operasinya gagal, ia ingin mendonorkan matanya untuk Aliza. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.